Hai, gue Pian. Gue Usam, kembali lagi bersama kami di Pop Testing. Nah, di episode kali ini kita mau testing apa nih? Hari ini kita mau testing kepribadian. Waduh. Iya, jadi kan biasanya testing makanan, minuman, betul, masak bumi, benar, air gunung salak, benar. Iya. Jadi kita hari ini mau ngetes kepribadian kita pakai metode yang sekarang lagi agak-agak viral. Tapi sebelum itu, gue mau nanya sama lo pernah nggak ngerasain lo nggak tahu maunya apa? Kayak jadi lu udah ngelakuin apa gitu. Iya, lu udah ngelakuin apa yang lu suka tapi kok kayaknya kok nggak sesuai gitu, kok masih belum puas. Sering ya kan? Iya. Atau lu pengen lu dekat sama orang terus lu kayak kok gua nggak bisa paham ya maunya dia. Nah, jadi tes kepribadian itu biasanya kan buat mencerminkan itu sih. Biasanya kalau lu mau masuk kantor lu psikotes gitu. Lu belum Ini apa bedanya sama psikotes? Sama, psikotes itu tes kejiwaan gitu, kayak tes kepribadian gitu sih. Gue kira psikotes tuh kayak tes kepintaran gitu loh, bukan ya? Emang iya? Anjing. Ya kayak gitu. Gua takutnya kalau kebanyakan ngomong jadi so tau. Iya. Jadi gimana sih nih? Ya, dia modelnya gimana, kayak pertanyaan apa kuis? Ya, jadi nanti gue jelasin dulu nih. Nah, nanti tuh si metode ini tuh ada kuisnya gitu bro. Ada pertanyaan yang kita bisa jawab melalui online. Nanti ada websitenya. Jadi bukan paid promote, cuma nanti kita sebutin juga websitenya kalau teman-teman mau nyobain. Oke. Jadi manfaat nih gue bacain ya sedikit tentang manfaat dari tes psikologis John. Intinya lo bisa melihat sesuatu dalam diri lo dan diri orang lain yang tadinya lo gak tahu cara liatnya, paham handle-nya, atau lo gimana cara akrab sama orang gitu. Nah, salah satu tes yang sekarang lagi banyak dipakai ya, lagi tren itu namanya MBTI bro. MBTI. Namanya Myers-Briggs Indicator. Susah bahasanya. Jadi MBTI ini awalnya dikembangkan sekitar 1940-an. Jadi udah lama ternyata. Oleh Catherine Briggs sama putrinya. Dan bla 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 segala macam. Nah, si tes MBTI ini menilai 4 domain kepribadian lo. Yang pertama, berdasarkan apa aja tuh? Extrovert atau introversion. Lo tau nggak extrovert atau introversion? Kalau extrovert kita tahu lah ya. Introvert ya. Introversion. Nah benar. Jadi menurut teori tipe psikologis ini dibuat oleh Carl Jung. Pembagian ekstrovert dan introvert merujuk kepada bagaimana manusia berinteraksi dengan orang lain. Itu extrovert, introversion. Yang kedua ada lagi sensing dan intuition. Ada juga orang yang belajar kayak lo nih, learning by doing. Nah, tapi ada juga yang orang-orang mengandalkan intuisinya. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk berimajinasi dan berpikir secara abstrak. Jadi kalau lo kan learning by doing, kalau gue dipikirin dulu baru dilakuin. Gitu, itu bedanya. Terus yang ketiga ada thinking dan feeling. Itu kita udah tahu lah ya. Yang satu pakai otak, yang satu pakai dengkul. Tiga adalah judging dan preserving. Kalau judging dan preserving ini, jadi setelah melihat ketiga elemen yang sebelumnya, itu kita harus melihat bagaimana caramu menangani hal-hal yang ada di dunia luar. Ada juga yang buatmu memiliki kecenderungan judging. Umumnya kamu lebih teguh kepada pendirianmu. Tidak mudah buatmu untuk berkompromi dengan hal-hal tertentu. Sebaliknya, orang-orang yang preserving itu orang-orang yang memiliki kecenderungan fleksibel gitu. Dia gampang berubah. Nggak langsung ngejudge ya? Jadi dia pamannya ada A nih. Kalau pendirian lo A, lo tetap A. Kalau lo judging. Tapi kalau ada pendirian baru B, lo tetap A. Yang preserving bisa berubah jadi B. Iya. Nah, semua yang gue sebutin tadi dan tempat kita tes nanti itu adalah webnya namanya adalah 1%.net. Nah, 1%.net ini kayak atau 1% Indonesian Life School ini kayak apa ya? Gue bilangnya sih kayak startup gitu. Kayak startup, jadi dia kayak penyedia psikotes. Dia tuh ada kayak apa ya, ada... Ini berbayar apa enggak? Wah, tenang. Kalau gue pasti nyarinya yang gratis. Jadi kalian juga, lu juga bisa langganan sih di situ. Jadi di situ tuh tujuan besar 1% tuh ingin nih gue bacanya harus lengkap bro. Karena takut dia mau nyumbang sama enggak, kita. nanti kita ini aja. Apa? Kita tulis. Apa tuh? Sumbangan di bawah? Bukan. Apa tuh? Cari sendiri di Google.
Enggak. Jadi 1% ini Indonesian Life School-nya adalah startup pendidikan yang mengajarkan tentang pengetahuan dan kemampuan penting dalam hidup yang belum diajarkan di sekolah dan masyarakat umum. Oke. Mereka adalah layanan web. Mereka tuh punya webinar, mentoring, konseling dan kelas online. Jadi kalau lo ngerasa lo punya mental health, sekarang kan lagi banyak nih yang punya penyakit mental. Betul, terutama di kala pandemi ya. Yoi, nah kalian bisa nih buka 1%, kalian bisa masuk konseling, webinar segala macam bla bla bla. Ya, untuk selengkapnya bisa langsung ke website tadi lagi aja lah ya. Di atas atau di bawah? Di kolom deskripsi. Untuk link tesnya juga nanti kita kasih di link deskripsi, kalian bisa nyoba sendiri. Nah sekarang kita mau nyoba tesnya dan kita mau menilai masing-masing kira-kira sesuai nggak sih tes ini gitu ya. Yuk, let's langsung. Ayo. Yang pertama, gue bacain dulu ya. Gue bacain. Ketika bertemu dengan orang lain, ketika bertemu dengan orang baru, kamu biasanya memulai topik pembicaraan, menunggu orang buka topik. Kalau lu apa? Kalau gue menunggu orang membuka topik sapalas. Enggak, dong. Iya. Kalau gue membuka orang lu membuka? Iya dong, tak pilih. Kalau gue dibukain sih biasanya. Lanjut, nomor 2, bacain. Pekerjaan yang mengharuskan diri kamu menghadapi banyak orang baru membuat kamu lebih semangat bekerja atau justru membuat lu tuh merasa tertekan? Semangat dong kalau gue. Iya sama gue juga. Yoi. Semangat bro. Lanjut, nomor 3. Mana yang lebih kamu pilih? Sedikit teman namun sering bertemu, banyak teman walaupun jarang bertemu? Waduh, tricky nih. Kalau gue sih lebih milih sedikit teman namun sering bertemu. Oh iya sih, benar. Nah anjing lu jadi enggak, karena gue juga karena kalau dipikir-pikir ya juga mending kayak gitu ya, enggak sih daripada banyak tapi kita jarang ketemu ya kan. Sekalinya ketemu minjem duit. Atau nawarin asuransi. Dalam sekelompok pertemanan kamu adalah seorang badut yang meramaikan setiap pertemuan atau tempat curhat karena dianggap merupakan pendengar yang baik. Tuh gue dua-duanya sih sebenarnya. Gue bisa kadang begitu jadi badut ya kan. Kita lu. Kalau gue sih lebih ke tempat curhat kayaknya. Tapi banyak yang suka curhat ke gue. Iya, gue juga. Ya udah berarti benar sama. Yang kelima, ketika ada masalah biasanya kamu memilih untuk memendamnya, memilih untuk menceritakan kepada teman. Kalau gue cerita. Kalau gue memendam. Oh yaudah. Ya karena kan jawabannya dia, gue juga emang bener dia begitu gitu loh. Terus yang ke-6, ketika ada gosip baru kamu tidak terlalu peduli, selalu ingin jadi yang pertama kali tahu. Kalau gue langsung nggak peduli. Nggak peduli lah. Kalau cowok-cowok kayaknya nggak peduli. Kalau cewek beda. Lanjut. Yang ke-7? Yang ke-7, ketika bertemu orang baru, kamu biasanya mudah memulai pembicaraan dan pembicaraan tersebut bertahan lama atau sulit mencari topik pembicaraan dan biasanya pembicaraan nggak bertahan lama. Kalau gue yang atas. Yang pertama dong, gue kan gampang mulai pembicaraan. Kalau gue nggak bisa, gue sulit mencari topik pembicaraan. Yang ke-8, ketika harus berbicara di depan publik, kamu biasanya spontan dengan apa yang kamu ingin bicarakan, melatih apa yang ingin kamu dibicarakan beberapa kali sebelum acara berlangsung. Kalau gue latihan dulu pasti. Iya, gue setuju. Latihan dulu. Jadi gue spontan berarti. Jangan. Ketika mendatangi pesta, kamu biasanya memilih untuk pulang lebih awal karena merasa semakin lelah atau bertahan sampai acara selesai karena merasa semakin bersemangat. Kalau kayak gitu tuh tergantung acaranya nggak sih? Iya, kalau nggak bosenin ya. Iya, kalau bosenin gitu pulang lah. Tapi gue sih coba kita gini aja, kita jadiin satu perspektif. Acaranya acara teman baik. Teman baik terus seru, lo bertahan lama apa enggak? Enggak, kalau gue sih enggak. Tetap bakal pulang. Iya. Kalau udah selesai pulang gitu lah ya. Benar. Kalau gue bertahan lama sih. Karena gue emang tipikal yang kupu-kupu. Apa tuh? Kuliah pulang. Iya. Yuk. Padahal ini bukan kuliah. Ini padahal acara lo. Lanjut. Ketika tidak suka pada seseorang, kamu biasanya langsung mengkomunikasikan dengan orang tersebut atau tidak mengutarakan kepada orang tersebut karena merasa diri sendiri memiliki kekurangan. Kalau nggak suka ya? Kalau nggak suka. Nggak mungkin sih kayak kita di depan orang, anjing lu gitu. Oh iya. Kayaknya susah deh. Ini sih tergantung lo orangnya enakan apa nggak enak. Nah iya, ini tuh lebih ke situ kali ya. Lo enakan apa nggak enakan? Gue sih nggak enakan. Kalau gue nggak enakan. Iya. Oke, lanjut. Nomor 11. Nomor 11. Mana yang lebih kamu percayai? Intuisi atau fakta? Enggak susah sih memang.
Karena kan walaupun gini ya, intuisi itu sebenarnya nggak harus salah loh. iya nggak selalu salah juga. Benar. Kan kadang-kadang kita bisa memprediksi sesuatu apa yang bakal terjadi atau kita bakal ngerasanya gimana gitu kan. Betul. Tapi kalau gue tuh ke fakta sih. Iya, gue juga fakta. Oke, lanjut. Jika sekarang kamu diminta untuk menulis buku, judul apa yang kamu pilih? Wah. Peluang bisnis di masa depan atau cara praktis menjadi kaya dalam waktu 1 bulan, anjing. Tapi ngepet nih. Enggak Sama dong. judi online. Lain. Kalau buat nulis buku sih gue kayaknya cara praktis deh. Iya, soalnya bakalan kejual. Soalnya bakalan kejual. Karena kita berdua lagi butuh duit. Yang ke-13, menurutmu anak-anak seharusnya melatih kemampuan untuk berpikir secara logis atau melatih kemampuan imajinasi agar dapat berinovasi? Kalau gue yang jelas yang berinovasi dong. Kalau gue Logis dulu. gue. Biar apa? Soalnya ini anak-anak kan. Oh iya, tapi kalau gue yang bawah. Oke. Iya. Menurutmu orang tidak akan dapat hidup tanpa prinsip atau fakta? Kalau gue prinsip lah, jelas. Iya, prinsip. Iya dong, prinsip itu penting bro. Yoi bro. Jangan sampai lu gak punya prinsip. Yoi. Kalau lu udah punya satu, kenapa harus Mana yang lebih menarik bagimu jika kamu bekerja di suatu perusahaan? Berspekulasi terkait peluang untuk produk lainnya atau memproduksi suatu barang yang terbukti laris di perusahaan? Apa ya? Yang bawah dong, jelas lah, kan udah laku di pasar. Kan kalau gua kan by data dong, wah udah laku ya kita jualan itu gitu, ya nggak sih? Oh, Kalau lu yang atas, gua yang ya? atas. Spekulasi, Iya. out of the box. Iya. Kamu yakin bahwa bungee jumping aman dilakukan dari teman-temanmu berdasarkan pengalaman mereka mengatakan aman atau firasatmu berkata hal tersebut aman? Dua firasat. Iya. Maksudnya gue periksa dulu gitu loh. Iya. Mau kalau kata temen-temen aman tuh. Nggak tuh di prank. Cuma anjing pranknya nyawa cu. Jangan gitu cu. Ke-17, ketika melakukan sesuatu biasanya kamu melakukan dengan caramu sendiri, melakukan dengan cara yang orang lain lakukan pada umumnya. Kalau gue sih pakai cara gue sendiri. Karena gue basically kan gue males ya, gue nyari cara yang gampang. Iya, oke. Gue juga nih. Kamu lebih mengagumi orang yang dapat mempersuasi lewat visi atau dapat memberikan bukti konkret? Memberikan bukti konkret lah gue mah. Jelas dong, gue gak mau ditipu. Karena gue kerjaannya nipu. Iya. Terus kemudian kamu lebih tertarik pada apa yang mungkin terjadi nanti, apa yang terjadi saat ini. Aduh, ini agak susah nih. Oh, gue orangnya suka berandai-andai, Sam. Jadi yang terjadi nanti. Gue kayaknya yang terjadi saat ini deh. Oh, jadi lu nggak terlalu mikirin besok gimana gitu ya? Iya, betul. Yoi. Oke, ketika ada yang menanyakan perihal cinta padamu, kamu akan menjawab bahwa cinta itu... Hubungan timbal balik yang intim antara dua orang. Intimnya sih gue suka. Tapi intim kan nggak harus yang ada di pikiran lo dong. Ya harus. Yang selanjutnya, sebuah ikatan emosional yang mengikat dua orang sehingga menciptakan rasa saling memiliki. Kalau gue hubungan timbal balik gue. Maksudnya kayak harus balance gitu. Kalau gue ya, kalau lu emosional, baperan. Kayaknya iya deh. Mana yang menurutmu lebih penting? Ketepatan dalam berpikir. Ketepatan ya? Ketepatan dalam berpikir atau hubungan antar individu yang harmonis? Kalau gue hubungan antar individu yang harmonis bro. Gue ketepatan lah. Mikir lo harus bener. Pertanyaan berikutnya nomor 22, menurutmu mana yang lebih memuaskan? Waduh, kok nggak ada pilihan yang memuaskan? BJ atau HJ? Mencapai tujuan bersama, mendiskusikan isu secara mendetail. Oh, gue detail jelas. Gue kan lo tahu gue detail banget orangnya. Kalau lo pasti yang atas ya. Persetujuan bersama. Enggak, benar-benar. Gue juga sama sih mendiskusikan isu secara mendetail. Iya, detail dong. Supaya bisa dibedah lebih dalam. Iya, dibengkek. Mana yang menurutmu lebih mudah kamu korbankan? Hubungan baik dengan orang lain, keputusan tepat berdasarkan nalar? Wah, susah nih. Kalau gue menurut gue soalnya networking penting. Lu nggak peduli sama hubungan lu. Iya, kalau misalnya udah ada keputusan tepat, nggak apa-apa lah. Ujian mana yang lebih membuatmu merasa terapresiasi? Waduh, yang pertama, kamu orang yang sangat logis ya, atau kamu sangat perhatian? Lu logis banget ya gitu. Karena sekarang gini, identiknya kalau orang dikatain logis tuh biasanya logisnya tuh sindiran gitu loh. Lu logis banget sih, lu nggak agama atau nggak bisa pakai perasaan gitu loh. Iya. Makanya sekarang lebih mending kamu perhatian banget sih. Karena yang tapi kalau gue enggak sih, kalau gue logis karena kalau perhatian tuh kayak cuma basa-basi gitu sih. Ke-25, kamu akan lebih percaya dengan orang yang mampu mengekspresikan emosi atau kuat dengan penjelasan nalarnya. Jelas gue main nalar.
akan lebih buruk bagimu jika menjadi orang yang tidak memiliki belas kasih, tidak logis. Gua tidak memiliki belas kasih deh. Mana yang lebih penting bagimu? Dapat menyentuh orang dengan kata-katamu, dapat meyakinkan orang dengan kata-katamu. Oh, menyentuh atau meyakinkan? Pilih salah satu. Berorientasi pada masalah, problem oriented, berorientasi kepada orang, people oriented. Waduh, susah nih. Gua masalah. People. Karena kalau menurut gua masalah segede apapun kalau people-nya benar gitu ya, bisa dihadapin. Tapi kalau lo sebanyak apapun orangnya, kalau masalah susah ya susah banget gitu. Jangan terpengaruh lo, Cuk. Iya, enggak, udah gue udah pilih. Kamu merupakan orang yang tepat waktu ngaretan. Iya, gue ngaretan. Gua Lu hitungnya tepat waktu kok menurut gue. tapi masih ngaretan sih hitungannya gue. Tapi nggak maksudnya dibandingin gue. Gini kita iya. dibandingin gue, lo tepat waktu. Pekerjaan seperti apa yang lebih kamu minati? Fleksibel atau sistematis? Kayaknya di industri ini kita harus fleksibel. Iya, betul. Iya dong, sistem. Tapi enggak deh gue, ada proker yang jelas gitu. Apa? Proker. Oh, gue kira prokes. Sehingga ujungnya adalah kemaslahatan masyarakat. Kamu merupakan orang yang tenang dan berhati-hati atau spontan? Wuhui. Gue tenang dan berhati-hati kalau gue. Hati-hati aja gitu direncanain dulu kalau gue ya. Iya benar, sama gue juga sih. Jika kamu belanja ke swalayan, kamu milih untuk Mencatat daftar barang yang perlu dibeli agar tidak membeli barang yang tidak diperlukan, atau membeli barang sesuai dengan apa yang diingat dan terbuka pada kemungkinan pilihan untuk membeli barang lain. Kalau ini gue lebih sebenarnya pengen nyatet, tapi nggak pernah terjadi. Iya, yang beli aja kan. Iya kan, nggak nyatet kan lu. Nggak nyatet, dan kalau ada yang kemungkinan butuh ya gue beli. Ketika memutuskan sesuatu, kamu biasanya memutuskannya dengan sangat hati-hati atau memutuskannya secara spontan? Gue sih dengan hati-hati kalau jarang gue berimprovisasi. Iya, sama gue juga. Liburan seperti apa yang menurutmu lebih dapat kamu nikmati? Liburan yang terencana dengan baik atau dadakan? Datang aja jawaban gue, lo tau gue. Rencana gue. Tapi kadang yang dadakan juga enak sih. Lo, kalau menurut gue, lo tuh orangnya dadakan. Iya. Kalau di kerjaan emang lo terencana, tapi kalau hal-hal kayak gini kayaknya lo mending dadakan. Benar-benar dadakan tuh. Karena kalau terencana dia nggak pernah bisa. Menurutmu, kamu adalah orang yang determined, easy going? Gue ya easy going. Gue determined. Oke, kita sebutin ya. Lu hasilnya apa? Gua The Mechanic. Gua The Eksekutif. Waduh, kayak brand. Gua The Eksekutif. Hasil gua nih ya, The Eksekutif. Atau ENTJ, The Eksekutif. A leader since day one. Gua terlahir sebagai leader, bro. Istilah kekinian, istilah kekinian yang cocok denganmu, kamu lebih sering memilih untuk memimpin. Pernyataan tersebut tentunya didukung dengan alasan kamu lebih memilih untuk memutuskan segala keputusan dengan cepat. Potensi masalah potensi masalah yang bisa gue hadepin, ketegasanmu terkadang membuatmu memutuskan segala sesuatu terlalu cepat, bahkan sering mengabaikan kebutuhan dirimu sendiri. Relax, mundur sebentar, cepat, tidak selalu cepat. Oh, hidup bahagia sebagai ENTJ menurut 1%, gue harus pemikiran rasional dan logismu terkadang dapat membuatmu mengabaikan sisi manusia dirimu. Buset. Oke, tokoh yang kamu banget, Steve Jobs, Doctor Strange. Anjing malah dagon gua tuh. Doctor Strange sama Margaret Thatcher, nggak tahu gue. Kalau dikenali dirimu lebih jauh, tipsnya kenali lebih jauh potensi diri dari tipe kepribadianmu serta bagaimana cara mengembangkannya untuk membantu aktivitas. Apa ini? Pamer asal baca aja. Oh, salah ya. Ini mah di lo juga sama kali. Gua dapetnya The Mechanic atau ISTP. ISTP gua ENTJ tadi apa tuh? Atasnya. Jadi jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Kalau atasnya itu istilah yang cocok untuk mendeskripsikan dirimu, kamu punya kecenderungan untuk ingin tahu tentang bagaimana sih sesuatu itu bekerja. Yoi. Oh, lo ngoprek. Hal ini bikin kamu suka banget yang membuat analisis yang logis
dan hal-hal teknis anjas. Benar juga. Berarti sebenarnya nggak terlalu jauh dong. Gue juga tadi kan logis dibilangnya, tapi terlalu logis. Iya. Sampai nggak manusiawi. Buset, gila. Kamu juga lebih suka sama hal-hal yang adventurous atau yang memacu adrenalin anjas. Wah, lu kan pernah enggak. Ini nggak memacu adrenalin. Memacu adrenalin kalau begini di kebun. Potensi masalah itu kecenderunganmu untuk lebih menikmati apa yang terjadi sekarang dibandingkan memikirkan apa yang akan kamu lakukan di masa depan dapat membuatmu tidak memiliki tujuan hidup yang pasti anjas. Mada surung. Walaupun benar juga sih. Enggak, tapi enggak gini ya. Kalau gue tadi kan karena terlalu logis, gue ngambil keputusan terlalu cepat, jadi nggak tepat. Oh iya. Kalau lu tadi, ya gue mah easy going aja, besok gimana besok gitu kan. Iya. Benar, tapi benar ini kan potensi masalah. Tidak ada salahnya membuka diri terhadap pengalaman yang benar-benar baru bagimu. Terlalu banyak hal menarik di dunia ini untuk kamu sia-siakan. Benar banget. Oh iya, lu emang nggak mencoba hal baru? Lu mesti coba. Pengen sih gue nanti pengen nyobain main di kebun. Oh. Ini lokasi ya, dari Iya, lokasi. iya. Kalau gue sih lebih keras, lu mesti nyobain orang Padang. Lanjut, tokoh yang kamu banget? Michael Jordan, Waduh. Hawkeye, Tom Cruise, anjay. Ganteng semua cuy. Iya. Cowok semua. Gue tadi ada yang lain terus, lanjut. Tokoh yang gak kamu banget, Barack Obama, Waduh. Oprah Winfrey, sama Malala Yousafzai. Apa itu? Tahu? Oke. Mau kenalin dirimu lebih jauh. Gak usah dibaca, itu salah baca tadi. Kalau menurut lo ini akurat nggak? Akurasinya seberapa besar? Dari tes ini yang Pokoknya menurut gue sih ya lumayan sih. lumayan iya. Mungkin kalau dari 1/10, 8 lah. Iya benar 8. Jadi kayak kita ngerasa bahwa tes ini lumayan mencerminkan kita gitu. Tapi padahal kadang-kadang kita nggak nyadar kalau. Jadi kadang-kadang kan orang ngomong ke kita nih opini dia tentang kita. Betul. Tapi kita nampik gitu. Betul. Tapi kayaknya emang benar juga. Oke, itu tadi hasil tes kita. Betul. Gitu ya. Nanti kalau kalian mau nyobain tesnya, kalian bisa ke 1%. Linknya nanti kita taruh bawah. Betul. Tapi intinya sih tes ini menarik ya. Ya, Lumayan tuh boleh dicoba lah. buat coba biar lo pada kenal sama kepribadian lo. Dan masalah yang bagusnya di sini karena dia mengasih tips-tips untuk menghindari permasalahan yang kira-kira akan datang. Benar. Dan ngasih tahu gimana solusinya lah, kurang lebih. Iya benar, dan dia ngasih tahu juga hero yang sesuai sama lo. Betul. Oke, gue juga nggak bosan-bosan buat ngingetin kalian buat follow Instagram kita @popbiz.culture. Yoi. Kemudian kita juga punya podcast, Usam itu dari podcast. Dari podcast Segaris bisa di follow juga di Instagramnya di podcast Segaris. Gue juga punya podcast namanya Logic Podcast. Yoi. Kalian bisa follow Logic Podcast. Iya. Nah terus kemudian kita juga punya TikTok di Popbiz juga ya. Yoi, Popbiz Culture. Coba teman-teman dukung kita terus. Kalau kalian udah nyoba, kalian mau komen di sini, kita diskusi di bawah biar asik. Terus gue saranin banget sini coba nanti link yang tadi kita mainin, tesnya, terus definisinya itu akan kita taruh di deskripsi di bawah. Yoi. Gitu. Biar gitu. Sekian dulu. Gue Vian. Gua Usam. Bye bye.